Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran diceritakan, sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi kalau bangun tidur itu bukan hanya sekedar berdoa saja ya, tapi setelah wudhu mengucapkan terima kasih, alhamdulillah ya Allah, terima kasih engkau telah menolongku sehingga aku bisa berwudhu, tanganku bisa bergerak. Setelah sholat juga begitu. Jadi setelah bangun, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Ya Allah, jika selama ini Engkau sering memberikan kepadaku banyak nikmat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi mulai bangun tidur Engkau izinkan aku menjalankan, menyembah kepadamu, maksudnya beribadah ya. Engkau izinkan aku menjalankan aktivitas sehari-hari. Engkau mengizinkan aku mengerjakan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku. Semua pekerjaan itu bukan dari kita ya, tapi dari Allah. Dan kita mengerjakannya dan Allah memberikan rezeki pada kita. Ya Allah, alhamdulillah. Semua ini atas nikmat-Mu. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, jika di antara nikmat yang Engkau berikan kepadaku, setiap harinya aku ada ujub, riya, sombong, ampuni dosa ujubku ya Allah. Ampuni dosa riakku ya Allah. Ampuni dosa sombongku ya Allah. Atas semua nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Astaghfirullahaladzim. Ini kita mohonkan setiap hari ya, setiap mau tidur atau setiap hari setelah sholat fardu. Ayolah kita mohonkan mumpung kita masih hidup. Jadi setiap hari, setiap selesai sholat kita harus mohon ampun dosa ujub, riya, sombong. Sombong pada anak, pada istri, pada suami, pada tamu, pada teman. Ini kan nggak tahu ya. Kalau kita ini sombong itu kadang-kadang nggak terasa. Misalnya ada orang mengatakan begini, anakku itu setahun sudah hafal 30 juz, padahal teman-temannya itu 3 tahun. Nah ini kan nggak terasa ngomong seperti itu ya, itu sombong itu. Suamiku itu kalau nggak ada aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa beli apa-apa. Nah ini kan sudah sombong. Nah kalau sombong terhadap pasangan, ini biasanya Allah itu memberikan peringatan yang berupa sakit, mulai dari pinggul sampai lutut terasa berat. Kalau anak sombong terhadap orang tuanya, nanti mulai pinggul sampai lutut terasa lemes. Nah, jadi sebelum diberi peringatan oleh Allah yang berupa sakit, ayolah secepatnya mohon ampun di titik kesalahannya mumpung masih hidup. Kalau dosa itu belum dimohonkan ampun pada Allah, dosa ujub, riya, sombong belum dimohonkan ampun, ya akan nempel terus sampai mati. Jadi mumpung kita hidup, ayolah secepatnya mohon ampun. Jadi kesombongan yang pernah dilakukan terdahulu ya, orang itu kan biasanya yang paling ingat itu ya seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Sangat jarang orang itu ingat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, padahal pernah melakukan ujub, riya, sombong itu tapi lupa karena terlalu lama ya, biasanya seperti itu. Jadi yang dilakukan terdahulu itu masih ditunggu oleh Allah Ta'ala, apakah mohon ampun pada Allah apa enggak. Jadi nanti kalau sudah sampai nisabnya ya nanti kena penyakit. Ini ada pertanyaan, Bunda, kalau anak durhaka pada orang tua, itu penyakit apakah yang akan menimpa? Ya banyak sekali ya sebenarnya penyakit yang mengenai seorang anak yang durhaka, itu mulai
nanti dari mata yang buta, sesak napas, gula darahnya tinggi, gagal ginjal, jantung. Itu semuanya bisa, dan biasanya kena di bawah usia 45 tahun ya. Jadi gula darah tinggi itu yang selama ini saya amati rata-rata biasanya yang kumpul dengan mertua, orang tua, atau satu kota, meskipun rumahnya enggak satu rumah tapi satu kota. Dan biasanya rata-rata yang seperti itu cepat sekali kena gula darah tinggi kalau sama orang tua ya. Kalau sama pasangan agak lama, biasanya di atas 45. Kalau dengan orang tua biasanya di bawah 45. Jadi kalau di bawah 45, anak usia 25, 26, ini kadang-kadang sudah kena gula darah tinggi ya, karena memang sering ya kalau menyuruh orang tua itu harus mengerjakan orang tuanya, kalau enggak jengkel malah. Ya bentuk menyuruhnya itu ya macam-macam ya, menyuruh minum obat, menyuruh makan, terus orang tuanya enggak mau. Ya itu maksa, harus diminum obat ini, terus nggak mau orang tuanya. Kalau hampir tiap hari menyuruh terhadap orang tua, terus orang tuanya nggak mau, terus jengkel, itu lama-lama nanti gula darahnya bisa tinggi. Ya cara menormalkan kembali ya jangan mempunyai sifat seperti itu nanti lama-lama pankreasnya jadi rusak. Jadi anak yang durhaka pada orang tua rata-rata yaitu tadi, matanya bisa buta, sesak napas, gula darahnya tinggi, jantung, dan gagal ginjal. Itu semuanya bisa, dan bisa kena di bawah usia 45. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.